Silakan duduk kembali. Mari kita melihat apa yang firman Tuhan katakan bagi sekalian kita untuk kita pahami bersama di hari ini 24 Desember ya. Dalam tradisi gereja kita ada di minggu keempat, minggu masa raya Adventus. Dan dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan dalam tradisi gereja, di minggu pertama saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana sikap dalam menantikan Tuhan. Dan di minggu keempat ini saya ingin kita melihat bersama apa kata Tuhan, apa kata kebenaran firman Tuhan mengenai keluarga. Keluarga di hadapan Tuhan. Katakan, keluarga itu penting. Amin. Bulan ini, bulan Desember, waktu yang mana kita anak-anak Tuhan memberikan waktu untuk keluarga. Saya lihat di sini ada yang sudah berlibur, ya ada juga yang belum berlibur tapi punya kerinduan pasti untuk berlibur. Minggu ini kebetulan saya dikunjungi lagi oleh keluarga dari Nabire ya. Ya ini keluarga, bulan kami kumpul keluarga. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya juga jarang. Nah, ada ya, ini biasa datang ya. Ada yang singgah ya. Tapi lebih daripada itu semua saya mau katakan bahwa di bulan Desember biasanya waktu untuk kita berkumpul dan memberikan fokus, memberikan perhatian untuk bersama bersukacita di dalam sebuah keluarga. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat dan pahami kebenaran firman Tuhan bahwa keluarga adalah sebuah lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Allah. Amin. Seorang filsuf bernama Konfusius, ini filsuf dari Cina, dia berkata bahwa kekuatan sebuah bangsa itu berasal dari kualitas keluarga. Kalau keluarga kuat, bukan bangsa saja yang kuat, tapi kalau keluarga kuat, gereja kita juga akan kuat. Amin. Karena itu penting bagi kita anak-anak Tuhan untuk menjadi keluarga yang kuat. Dan di dalam keluarga penting juga bagi kita untuk memiliki relasi yang indah dengan Tuhan sebagai sesama anggota keluarga di dalamnya. Karena keselamatan Allah terjadi juga melalui kehidupan keluarga. Di dalam perjanjian lama hingga perjanjian baru, keluarga adalah bagian yang terpenting dari karya keselamatan Allah di dalam dunia ini semenjak manusia jatuh di dalam dosa. Dosa menyebabkan keluarga rusak dan berantakan. Padahal waktu Allah menjadikan keluarga, Allah ingin agar keluarga adalah sebuah tempat untuk yang namanya bertumbuh, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan kerohanian. Keluarga juga merupakan sebuah tempat untuk pusat pengembangan semua aktivitas. Keluarga itu adalah tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Coba lihat,
Kalau seseorang mengalami masalah, yang dia cari siapa? Keluarga. Ini anaknya siapa? Ini keluarganya siapa? Ini orang tuanya mana, saudaranya mana? Ya. Ini rumpun keluarganya di mana? Ya. Biasa dicari begitu kan? Nah, keluarga itu tempat yang aman. Amin. Keluarga itu merupakan tempat untuk pengajaran. Sebuah nilai-nilai kehidupan dimulai dari keluarga. Tapi saya juga mau katakan bahwa hari-hari ini akibat kejatuhan manusia dalam dosa, keluarga juga adalah tempat munculnya masalah. Tapi di dalam keluarga juga itu tempat untuk menyelesaikan masalah. Tidak ada keluarga yang tidak menghadapi persoalan hidup. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat apa yang Alkitab katakan mengenai keluarga sebelum dan sesudah manusia jatuh di dalam dosa. Ketika Tuhan membentuk keluarga, sebelum keluarga jatuh di dalam dosa, keluarga Adam dan Hawa, Allah menginginkan di dalam keluarga itu terjadi yang namanya saling menolong. Ingat apa yang Tuhan katakan kepada manusia pertama kali waktu Tuhan Allah berfirman dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Dia bilang manusia itu tidak baik seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Dan Tuhan membentuk keluarga. Berarti di dalam keluarga itu adalah tempat untuk saling menolong. Tuhan membentuk keluarga untuk terciptanya saling menolong. Keluarga juga tempat untuk Tuhan menjadikan dan menginginkan adanya sebuah kesetaraan. Kejadian pasalnya yang kedua ayat 22. Waktu Tuhan Allah dia mengambil rusuk dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan dan dibawanya kepada manusia itu. Tuhan mengambil rusuk bagian, dan Tuhan mau adanya yang namanya kesetaraan. Oleh sebab itu manusia itu atau Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Tuhan mau di dalam keluarga itu adanya yang namanya kesetaraan. Tuhan juga mau sebelum manusia jatuh dalam dosa, di dalam keluarga ada yang namanya sebuah penghargaan. Kejadian pasal 2 ayat 23. Ini yang Tuhan inginkan. Waktu manusia berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ada penghargaan. Tuhan inginkan itu di dalam keluarga. Bahkan waktu Tuhan membentuk pertama kali keluarga, Tuhan juga mau adanya kedekatan tanpa rasa malu. Manusia itu bersama dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Ayat 25 dalam Kejadian pasal 2. Mereka menjadi telanjang tapi mereka tidak merasa malu. Jadi dalam keluarga tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, yang bisa malu. Dan saya punya istri tahu bagaimana, saya punya suami tahu bagaimana. Anda satu bukan dua. Amin. Ini yang Tuhan inginkan dalam sebuah keluarga. Namun akibat kejatuhan manusia dalam dosa, saling menolong. Yang Tuhan inginkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 berubah menjadi keegoisan. Oh, siapa ini?
Orang lain boleh, tapi kalau suami susah sekali untuk bisa mengampuni. Ini yang pernah saya dengar. Orang lain, Bapak Gembala, mungkin bisa terima, tapi kalau suami saya cukup berat. Kadang-kadang keegoisan terjadi di dalam rumah tangga akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Kesetaraan yang Tuhan inginkan berubah jadi penindasan. Ya, suami tidak istri juga ada yang tidak suami. Ya. Jadi jangan bilang suami saja, istri juga ada yang tidak suami. Ya. Istri-istri juga hari ini jago ya. Anak tindas orang tua juga ada. Ya, bahkan anak bunuh orang tua pun. Kalau kita lihat di berita itu bukan sesuatu yang wanita, itu ada. Dan itu terjadi. Cucu bunuh nenek, ya, keluarga. Penindasan ini terjadi karena akibat manusia jatuh dalam dosa. Kesetaraan berubah menjadi penindasan. Penghargaan juga berubah menjadi saling meremehkan. Di dalam keluarga, satu dengan yang lainnya, orang tua remehkan anak, anak remehkan orang tua, suami remehkan istri, istri remehkan suami. Keluarga besar saling meremehkan. Karena apa? Karena kejatuhan manusia dalam dosa. Yang lebih parahnya, yang Tuhan inginkan seharusnya kedekatan tanpa rasa malu itu seharusnya tercipta. Justru kedekatan berubah menjadi saling menjauhi dan berujung di pengadilan dengan sebuah kata yang tidak asing, cerai. Bisa. Ini semua akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Padahal Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, keluarga itu spesial dan penting di hadapan Tuhan. Keluarga itu adalah sebuah sarana yang mau dipakai oleh Tuhan Allah kita untuk menyatakan kedaulatannya, untuk menyatakan rencananya, untuk menyatakan berkatnya, untuk menyatakan kuasanya. Dan keluarga juga mau dipakai Tuhan untuk menyatakan pertolongannya. Dan masih banyak hal-hal baik yang mau Tuhan pakai melalui keluarga kita. Keluarga begitu spesial di hadapan Allah. Dan kalau kita baca di dalam perjalanan kehidupan keluarga di dalam Alkitab, di sepanjang sejarah, Allah selalu bekerja dengan setiap pribadi melalui keluarga. Ada keluarga Abraham, ada keluarga Ishak, ada keluarga Yakub, ada bapak-bapak leluhur kita di dalam perjalanan kehidupan umat pilihannya. Ada bangsa Israel itu merupakan keluarga. Dan di bulan Desember ini kita tahu ada keluarga yang dipakai oleh Tuhan, yakni keluarga Yusuf dan Maria. Tuhan mau bekerja melalui keluarga Kristen. Walau ada yang kita tahu bersama yang di dalam kisah Alkitab pun keluarga hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi tetap Tuhan pakai mereka. Ada raja-raja yang anak-anaknya jahat, ya. Ada keluarga-keluarga yang menyimpang, ada keluarga pelacur, ya, atau orang yang berzinah, tapi tetap dipakai oleh Tuhan. Bangsa Israel keluarga yang tegak teguh pun dipakai oleh Tuhan. Namun mereka dipakai oleh Tuhan lebih
untuk menyadarkan orang lain bahwa Tuhan itu tidak berkenan kepada keluarga yang hidup tidak berkenan atau hidup tidak takut akan Tuhan. Jadi Tuhan bisa pakai semua keluarga, betul. Tapi saya mau katakan bahwa keluarga yang hidup benar, keluarga yang hidup berkenan, itulah keluarga yang mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau pakai keluarga kita, amin. Katakan sambil kiri kanan, Tuhan mau pakai kita. Anak-anak muda, kalau nanti akan berkeluarga, bilang Tuhan mau pakai tubuh keluarga. Lahir juga dari dalam keluarga, ya, tidak mungkin jatuh dari langit kan. Ditemukan di pinggir jalan tanpa ada asal usulnya, pasti ada ya. Ya walaupun anak yatim piatu sekalipun pasti berasal dari keluarga. Nah kita akan belajar siang hari ini melalui kehidupan Yusuf dan Maria, bagaimana agar keluarga kita itu dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, mari kita baca dan saksikan apa yang Alkitab katakan mengenai keluarga Yusuf dan Maria. Dua pribadi yang begitu luar biasa. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 19 dan Lukas 1 ayat 38. Hal ini sudah saya ulas juga. Kebenaran ini sudah kita baca bersama di minggu awal. Namun ada bagian penting yang mau saya katakan melalui kisah Yusuf dan Maria. Matius pasal 1 ayat 19. Firman Tuhan katakan demikian, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Lukas pasal 1 ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dari keluarga yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk hadirnya Juru Selamat Kristus Tuhan Yesus kita untuk menebus kita umat yang berdosa. Kita belajar akan nilai kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati dan keterbukaan di hadapan Tuhan itu penting di dalam sebuah keluarga agar keluargamu dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak salah memilih orang. Tuhan tahu hati Yusuf yang penuh dengan ketulusan. Tuhan tahu hati Maria yang adalah hamba dan mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Komitmen kedua pribadi untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan inilah yang dilihat, diperhatikan, bahkan diangkat Tuhan untuk menjadi contoh atau model bagi keluarga-keluarga Kristen hari-hari ini. Amin. Suami istri, mari punya komitmen untuk memiliki sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau suamimu adalah seorang pelayan, dukunglah dia. Kalau istrimu adalah seorang pelayan, dukunglah dia. Dan hiduplah bersama sebagai keluarga yang melayani Tuhan. Kalau anak-anakmu adalah pelayan, dukunglah dia. Keluargamu adalah pelayan, dukunglah dia. Dan biarlah hidup keluargamu menjadi keluarga yang memiliki sikap atau nilai yang benar, nilai kerendahan hati, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Karena kalau di hadapan manusia bisa direkayasa,
Tapi kalau di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, dan Tuhan tahu, dan Tuhan akan memakai keluarga. Tuhan akan mengangkat keluarga, dan Tuhan tidak pandang dari mana Anda berasal. Tuhan tidak pandang siapa Anda dan keturunan apa Anda, tapi Tuhan lihat ada kerendahan hati, dan Tuhan akan angkat hidupnya, dan Tuhan akan pakai keluarga menjadi saluran berkat yang dahsyat bagi banyak orang. Kehidupan Yusuf dan Maria menjadi sebuah sejarah yang tidak terbantahkan. Bagaimana mereka selalu diingat dan dikenang oleh banyak orang hingga saat ini. Di bulan Desember, nama Yusuf dan Maria tidak pernah terlewatkan di dalam masa-masa raya Natal. Di dalam memperingati Yesus Kristus, ada dua pribadi yang luar biasa. Dialah Yusuf dan Maria. Karena ada sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita baca lebih jauh bagaimana kehidupan Yusuf dan Maria setelah dan sebelum Yesus lahir, rupanya waktu Yusuf dan Maria sudah ada di dalam sebuah keluarga. Mereka adalah keluarga yang tidak pernah mendua hati, tapi mereka adalah keluarga yang memiliki sebuah kesepakatan di dalam ketaatan. Matius pasal 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil istri Maria sebagai istrinya. Waktu ada berita untuk pembunuhan bayi-bayi pun, waktu diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk menyingkir. Kalau kita lihat Kejadian Matius pasal 2 ayat 14, Yusuf waktu dia bangun, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Bahkan lebih jauh lagi dalam Matius pasal 2 ayat 21, waktu Yusuf bangun, diambillah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Jadi keluarga Yusuf dan Maria ini adalah keluarga teladan bagaimana ada kesatuan hati, ada kesepakatan untuk hidup dalam ketaatan. Walaupun perintah itu, suara itu datang melalui Yusuf. Coba kita bayangkan, seandainya waktu itu ya, Yusuf sudah mendapatkan petunjuk dari Yusuf dan Maria. Ini Tuhan sudah kasih tunjuk untuk pembuat yang pergi menyingkir ke Mesir. Mari Tom jalan sudah, bawa ini bayi Yesus. Tapi Maria berkata, tidak. Pertimbangannya ini, itu, dan lain sebagainya. Coba seandainya tidak ada kesepakatan. Coba seandainya Maria menolak, dan Maria bilang, nah sudah Bang Mucu. Gue jalan sudah dengan panah gitu ya. Ya. Kita ini ada capek ya, baru habis bersalin. Coba seandainya kita berpikir, kalau waktu itu Maria dan Yusuf tidak ada kesepakatan di dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan,
Suami istri satu jalan lain, satu jalan lain. Ada kemungkinan Yesus juga mendapatkan yang namanya sebuah masalah. Bayi Yesus mendapatkan masalah dengan perintah dari Herodes untuk apa? Pembunuhan. Tapi keluarga yang luar biasa. Bukan hanya mereka memiliki sikap terendah hati di hadapan Tuhan, tapi keduanya ada sebuah kesepakatan untuk taat. Sebuah keluarga ini ada yang namanya kesatuan hati untuk taat di hadapan Tuhan, sehingga keselamatan itu bisa kita rasakan hari ini. Sehingga bayi Yesus boleh selamat dan karya keselamatan dinyatakan bagi kita manusia yang berdosa, bermula dari sebuah keluarga yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Mau keluargamu dipakai Tuhan? Amin. Miliki komitmen yang benar, miliki sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan milikilah sikap kesepakatan dalam sebuah ketaatan. Karena kita adalah keluarga yang sudah diberkati Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau bukan lagi dua, melainkan apa? Satu. Lihat tangan saya ini ya. Tangan saya ini berapa ya? Ada berapa jari? 2 ya. Tapi coba lihat begini, ada berapa mau? 1, bukan 2 lagi ya. 1. Suami bilang A, istri juga bilang A. Suami bilang B, istri juga B. Istri bilang A, suami A. Tadi pagi saya sempat berselisih pendapat ini untuk harus nada tinggi. Kamar mandi mampet, ini kamar mandi kami lagi banyak orang. Saya bilang, Ibu Gembala, aduh kamar mandi mampet, sudah saya cari alat ya, sudah api saya sudah lupa taruh di mana. Kalau gitu kasih panas air dulu. Ibu Gembala mulai protes ya. Akhirnya saya nada tinggi, tapi puji Tuhan Gembala juga diam. Lakukannya, saya bilang kalau kasih panas air, siram pembuangan air. Tapi coba kalau tidak ada kesepakatan, masalah yang terjadi ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang dalam sebuah rumah tangga hal sepele kita lupa bahwa penting untuk adanya nilai kerendahan hati. Kita lupa bahwa penting adanya sebuah kesepakatan dalam sebuah ketaatan. Sehingga iblis mengambil celah untuk merusak keluarga kita. Iblis mengambil celah untuk membuat keluarga kita kacau dan berantakan. Ingat, keluarga spesial di hadapan Tuhan. Ingat, keluarga mau dipakai Tuhan. Keluargamu dan keluargaku mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Mau dipakai Tuhan untuk menyatakan rencananya. Keluargamu dan keluargaku mau dipakai Tuhan untuk kuasa, pertolongan, kasih dan kemuliaannya diceritakan bagi banyak orang. Perhatikan keluargamu dengan baik. Biarlah momen bulan Desember ini momen di mana engkau memiliki waktu yang banyak dengan keluarga. Ya, karena banyak yang libur ya. Dari pegawai ya, yang bekerja libur ya. Banyak yang libur, ada banyak tanggung jawab yang mulai renggang. Coba duduklah bersama dengan keluarga. Habiskan waktu bersama dengan keluarga. Refleksikan bagaimana pertolongan dan kasih Tuhan begitu luar biasa dinyatakan dalam keluargamu. Dan biarlah
keluarga Yusuf dan Maria ini menjadi teladan untuk kita, agar keluarga kita benar-benar dipakai. Di tahun baru kita masuk, di bulan yang baru, di waktu-waktu yang baru, kehidupan keluarga kita semakin dibaharui, semakin kuat, semakin dahsyat dan hebat. Dan waktu kita masuk di dalam gedung gereja yang baru yang besar, ada keluarga-keluarga yang hebat dan kuat. Amin. Ada keluarga-keluarga yang dahsyat dan dipakai Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang menjadi saluran dan perpanjangan tangan Tuhan untuk kuasa, kasih, kedaulatan, dan pertolongannya dinyatakan bagi banyak orang. Kita satu dalam doa, kita berdoa.